Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membahas tentang cara menggunakan atau menyisipkan watermark ke dalam dokumen Word kita, sekaligus cara menggunakan mail merge. Yang pertama, watermark. Watermark itu adalah gambar air, semacam logo institusi di dalam lembar ijazah, atau gambar logo yang ada di surat resmi kita, gitu ya. Pertama, kita bisa pilih ke desain, diklik saja menu tab desain, kemudian pilih yang namanya watermark ya, klik watermark. Nah, setelah diklik watermark, maka kita bisa memilih apakah dia bentuknya teks atau bentuknya gambar ya. Kalau yang sudah ada di menu tersebut itu tinggal klik selesai, jadi ya. Atau kalau bentuknya dia teks bisa kita rubah-rubah. Kalau gambar berarti kita tinggal menyisipkan saja. Contohnya kita custom aja, kalau yang sudah ada mah mudah ya. Sekarang kita pilih aja custom watermark. Pada watermark pilih custom watermark. Kemudian di situ ada no watermark, ada picture watermark. No watermark berarti tidak menggunakan watermark. Picture watermark berarti menggunakan gambar untuk dijadikan watermark. Select picture di sini adalah kita memilih gambarnya. Pilih saja select picture. Nah, di sini kita tinggal mengambil gambar yang sudah ada maupun ngambil yang ada di internet, gitu ya. Misalnya saya sudah menyisipkan, sudah mempunyai gambar, tinggal from a file, diklik, kita cari browse ya. Kemudian saya klik saja karena naruhnya di download ya, maka saya klik aja download, kemudian pilih bentuk logonya. Kebetulan logo STT saya mau taruh di sini. Klik aja logo STT, kemudian pilih insert. Kemudian di bawahnya ada scale. Scale itu skala, tinggal dipilih saja berapa persen yang diinginkan. Kalau otomatis dia akan otomatis, gitu ya. 50% berarti 50%. 100% berarti 100%, dan seterusnya. Itu bisa dirubah-rubah juga. Pilih saja yang 50 misalnya, kemudian kita apply, kemudian untuk washoutnya itu kita bisa checklist, bisa enggak. Kalau di checklist berarti dia benar-benar tidak terang, agak samar-samar gitu ya. Kita checklist saja, kemudian kita close. Nah, sudah terlihat teman-teman ada lingkaran di tengah-tengah surat tersebut. Itu cara menggunakan watermark. Mudah bukan ya? Sekarang kita menyisipkan untuk mail merge. Ini kita hapus dulu. Mail merge ini adalah membuat surat massal dengan format yang hanya satu, tapi nanti pada file-filenya itu akan banyak. Misalnya kita memasukkan nama orang ada 5, kemudian alamat 5, kemudian jabatan 5, dan seterusnya. Maka nanti ketika kita bikin mail merge itu cukup bikin satu surat, tapi ketika kita sudah rubah ke dalam dokumen mail merge ya, maka itu ada 5 surat, gitu ya. Langkah-langkahnya, yang pertama kita klik saja My Links, kemudian ada Start. Jadi mail merge ini bisa untuk bikin surat undangan misalnya, atau surat pemberitahuan, kemudian bisa juga untuk amplop, label, dan seterusnya. Ini adalah fasilitas untuk mail merge-nya. Kemudian kita pilih aja, karena ini bentuknya surat, berarti kita pilih letter. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu select recipient. Ini tinggal diklik saja. Karena kita belum
tahu apa aja field yang ingin dimasukkan. Field itu satu jenis data, jadi kita pilih dulu ya, kita type dulu, kita klik aja ini. Karena di sini sudah ada fieldnya, maka dan ini tidak digunakan, kita akan hapus dulu ya. Kita pilih oke. Kita masuk dulu customize column. Ini yang tadi tampilan di sini teman-teman ya, ada field title, first name, last name, dan seterusnya kita hapus saja karena kita tidak gunakan. Atau kalaupun mau digunakan, kita rename, berarti misalnya titelnya kita ganti menjadi nama, misalnya nama. Oke. First name kita ganti misalnya menjadi jabatan. Oke. Last name misalnya kita ganti menjadi perusahaan. Kita oke. Kemudian company name kita ganti misalnya alamat. Oke. Kemudian address line 1 misalnya kita ganti menjadi kode pos, misalnya kode pos. Oke. Ini sisanya bisa dihapus kalau memang tidak diperlukan, atau tetap ada cuma tidak kita ambil file-filenya gitu ya. Kita oke saja atau kita hapus boleh ya. Kita delete, jawab yes. Delete 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 yes. Kalau sudah di oke. Nah, file-file yang tadi kita ketik sudah ada di atas ini ya. Untuk mengetikkan satu record itu lebih dari satu data. Misalnya nama, jabatan, perusahaan, alamat, kode pos itu satu record ya. Misalnya nama Edi Wibowo, jabatan misalnya direktur, perusahaan PT Maju Terus, alamat misalnya Jalan Situ Indah, misalnya nomor 116, kode posnya 16951 misalnya. Buat nambahnya berarti klik new entry, misalnya Adiansyah, misalnya bagian SDM, perusahaannya PT Maju Sejahtera. Ini sejahtera semua ya karyawannya. Kemudian Jalan Buntu, Jalan Buntu nomor 001, kemudian kode posnya 17777 misalnya. Kita satu lagi, kita bikin 3 record saja, misalnya Teguh misalnya, terus keuangan, keuangan PT Senyum Selalu, bahasa Inggris ya, senyum selalu, selalu senyum. Jalan Gang Senggol, Gang Senggol, kodenya oke. Kalau sudah semua, ini juga sebenarnya bisa nanti diekspor ya. Oke, dari Excel misalnya ke mail merge-nya. Oke, sekarang kita oke saja. Maka dia akan minta nama sumber datanya ya. Misalnya data sumber data. Kita taruh misalnya di dokumen misalnya. Bebas ya. Oke, sumber data misalnya kita taruh di
dokumen. Cuma dipastikan kalau memang mau dibawa kemana-mana tuh udah harus dalam satu folder. Udah di save. Nah, kalau sudah, di sini tinggal akan ini insert merge file-nya akan aktif ya. Kita tinggal ngambil file-file yang tadi. Klik nama, misalnya ini kita taruh di sini. Klik ini nama. Enter. Kemudian jabatan, enter. Kemudian perusahaan, enter. Kemudian alamat, koma misalnya kita kasih kode pos. Nah, kalau bentuk mail merge dia akan ada biru-birunya ya gitu. Nah, untuk mengubah ini menjadi tampilan yang tadi kita input, di sini ada yang namanya preview result ya. Kita klik. Nah, maka nama saya tadi, kalau ke nama berikutnya tinggal diklik ini. Klik maka akan berubah. Klik ya gitu. Record kedua, record pertama gitu ya. Kalau misalnya ingin menampilkan semuanya, tadi kita membuat tiga record. Berarti kita bisa menampilkan semuanya, caranya dengan mengklik aja finish and merge. Tinggal diklik. Pilih edit individual document. Kita klik ini. Ya, klik. Kita mau bikin berapa? Semuanya, hanya record yang aktif atau dari misalnya 1 sampai 2 doang gitu ya, tinggal dipilih. Oke, kita pilih all aja. Berarti nanti ada 3 surat ya. Maka di sini ada Microsoft Word tapi yang sudah menggabungkan ada 3 surat. All, oke. Nah, kita lihat nih 1 surat yang dari saya, dengan nama saya. Nah, kenapa kejadian seperti ini? Karena ketika kita membuat itu kelebihan. Oke, kita coba lihat lagi ya. Ini kita close saja. Kita don't save ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan udah kelebihan nih, kita tarik aja. Kita tarik. Nah, maka usahakan agar ini jadi satu surat misalnya, supaya nanti nggak ada yang ngeblank gitu ya. Sekarang ini kita tarik ke atas. Nah, ini udah satu surat ya teman-teman. Jadi kita coba lakukan lagi finish a merge. Pilih edit individual document, pilih all. Nah, maka kalau kita lihat itu sudah ada 3. Ini tinggal di print saja, selesai kerjaan. Itu cara menggunakan watermark dan mail merge ya. Oke, mudah. Ini tinggal di print saja, file print ya, file, kemudian print, kemudian tinggal dicetak, langsung ada 3 ya. Tuh, 2, 3. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, silakan subscribe dan pencet gambar loncengnya untuk mengembangkan tutorial-tutorial berikutnya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.